Shalom PM Peoples, kembali lagi dalam renungan bulanan PM STT Inti Makassar. Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hari ini kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih yang indah bagi kami dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Kami bersyukur juga setiap aktivitas yang kami boleh jalankan dengan baik. Namun saat ini, Tuhan mari izinkan kami untuk sejenak mendengarkan firman, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman yang melalui kita pada hari ini terbaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan topik gembala-gembala. Ayatnya yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian jawab pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudari, saya mengambil sebuah tema dalam bacaan ini adalah Natal membebaskan. Sebelum kita masuk jauh dalam firman kita, mari kita melihat secara singkat latar belakang kitab Injil Lukas. Injil Lukas tentu kita sudah mengetahui bahwa siapa penulisnya. Tentunya saya dan saudara-saudari pasti sudah tahu siapa penulisnya Injil Lukas. Penulis Injil Lukas adalah Lukas itu sendiri. Dalam kitab Injil Lukas terdapat perjalanan kisah Yesus, kelahiran Yesus, Yohanes Pembaptis, dan kisah lainnya terkait dengan kitab Injil Lukas. Saudara-saudari, dalam bacaan ini pasti di antara kita ada yang pernah merasakan ketakutan yang sangat mendalam, dan pasti di antara kita ada yang merasa dibebaskan dari sebuah persoalan yang sangat besar, sangat luas, dan mungkin tidak pernah mendapatkan jalan keluar, tapi saudara-saudara dibebaskan dan memberikan jalan keluar oleh Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Kristus, bacaan kita hari ini, mari kita melihat pada ayat yang ke-10. Jelas kita melihat bahwa malaikat datang untuk memberitakan kabar kesukaran kepada para gembala yang berada di padang. Pada saat itu, para gembala ini berada dalam situasi yang kegelapan. Namun secara tiba-tiba malaikat datang untuk menghampiri mereka. Pada ayat yang ke-9 sebelumnya, mereka merasa ketakutan yang sangat hebat. Mereka sangat takut, tetapi pada ayat selanjutnya malaikat berkata kepada mereka bahwa jangan takut, sebab aku datang membawa berita gembira untuk kamu. Tetapi saudara-saudari, ketakutan itu terus ada pada para gembala. Saudara-saudari membayangkan ketika saudara-saudari berada di suatu ruangan atau suatu tempat yang begitu gelap, tidak ada cahaya sedetik pun, tidak ada orang pun berada di tempat itu. Namun seketika itu sesuatu cahaya yang muncul atau mungkin suatu apa yang bunyi di sekitar saudara-saudari pasti akan merasa takut atau mungkin merasa keringat yang sangat hebat. Apalagi bagi saudara-saudari yang orangnya penakut dan lain sebagainya, itu pasti akan merasakan takut. Itulah yang dialami oleh para gembala. Tetapi pada ayat yang selanjutnya malaikat terus mengatakan bahwa jangan takut. Pada ayat yang selanjutnya kita terus membaca bahwa malaikat memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacitanya apa saudara-saudara? Kita melihat pada ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Ketika para gembala itu mendengar, mereka langsung bergegas menuju ke tempat Yesus dilahirkan. Mereka bergegas menuju tempat Yesus dilahirkan dengan perasaan yang senang, sukacita, berdamai, dan sukacita yang sangat hebat karena mereka bertemu dengan orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, firman Tuhan kita pada saat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita merasa takut yang sangat mendalam, dan jangan kita merasa bahwa kita tidak akan mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Pasti saya dan saudara-saudari pernah mengalami
membuat atau melakukan hal yang sangat konyol atau kesalahan yang mungkin membuat kita berpikir bahwa saya akan mendapatkan kebebasan dari Tuhan atau tidak, saya akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan atau tidak. Rasa kekhawatiran ini terus ada dalam pribadi kita pastinya. Saya dan saudara-saudari pasti merasakan hal kekhawatiran itu pasti dalam pikiran kita. Namun dalam kekhawatiran kita, kepikiran kita terkait dengan kita akan mendapat kebebasan, jalan keluar atau tidak, tetapi kita justru masih melakukan hal yang sama pada sebelumnya. Untuk itu saudara-saudari, saya mengajak kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi, mari kita terus menjadi orang yang bijak dalam segala hal, orang yang teliti, orang yang setia, tegas dalam melakukan keseharian kita dengan baik, agar supaya kita tidak jatuh di hal-hal yang sama kemudian membuat kita khawatir bahwa kita mendapatkan kebebasan dan lain sebagainya atau tidak. Tetapi mari kita menjadi mahasiswa yang bijak, mahasiswa yang setia dan tanggung jawab dalam setiap apa yang kita lakukan. Saudara-saudari, Natal membebaskan. Jangan kita berpikir bahwa Natal ini membebaskan saya bersama keluarga, mendamaikan saya bersama keluarga, membebaskan saya dari setiap persoalan saya. Jadi kita secara formalitas saja untuk mengikuti Natal. Desember kita memiliki semua perlengkapan Natal, kita memiliki semuanya mewah-mewah dalam Natal, tetapi kita tidak memaknai itu dengan baik. Tetapi saudara-saudari, mari memaknai Natal dengan baik, karena Natal itu membebaskan kita. Kenapa membebaskan? Karena Yesus hadir untuk membebaskan kita dari segala belenggu kita. Yesus dilahirkan untuk kita, untuk membebaskan kita, saya, saudara-saudari, dari segala kesalahan, kelakuan yang kita lakukan dalam hari lepas hari. Saudara-saudari, pesan terakhir saya dalam firman ini untuk pesan Natal untuk kita semua. Selamat menikmati Natal bersama keluarga. Jangan jadikan Natal sebagai formalitas. Jangan jadikan Natal sebagai sesuatu momen yang harus dirutinitaskan setiap tahun. Tetapi mari memaknai Natal dengan baik dan benar, agar benar-benar Natal itu membebaskan dan memberikan jalan keluar dan pemikiran yang lebih bagi kita semua. Dan Yesus memberkati firman-Nya. Saudara-saudari, mari kita doa syafaat. Mari Tuhan, kami bersyukur untuk kasih yang indah bagi kami. Kami terus mengucap syukur akan kasih setia dan anugerah-Mu yang memeliharakan kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah dalam keseharian kami. Kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi tidak lupa juga untuk mendoakan orang tua kami yang boleh bekerja, boleh berkontribusi dalam setiap tanggung jawab kami dalam bangku pendidikan. Sampai di surga kami juga berdoa buat semua dosen, karyawan yang boleh menjadi lelah bekerja untuk kami. Kami berkati, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk mereka agar mereka terus menjadi pendidikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kami juga berdoa pimpinan kami BNPPN, berkati mereka, berikan kesabaran yang baik untuk mereka, berikan bisa untuk mereka agar mereka bisa menghadapi seluruh anggota mahasiswa yang baik, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan yang kita mau saja. Tuhan, kami juga bersyukur atas seluruh rangkaian acara di Bali yang sudah berjalan, bahkan wisuda yang sudah berjalan itu hanya karena Tuhan yang terus memelihara, terus mendengarkan setiap pergumulan kami, karena Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengutus kami melebihi dari batas kemampuan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab dalam setiap apa yang kami mau, setiap apa yang kami rencanakan. Waktu Tuhan itu selalu baik. Tuhan, terima kasih. Setiap kami akan berlibur nanti, kembali ke tempat kami untuk berlibur bersama orang tua. Menyertai kami dalam perjalanan kami, hingga kami boleh tiba bersama orang tua kami, saudara-saudari kami, agar kami boleh menikmati Natal bersama, memakai Natal dengan baik dan benar pada masa-masa. Terima kasih Tuhan. Mari mendengarkan setiap doa dan yang kami sudah panjatkan hanya kepada-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan bulan selanjutnya. Dadah.